Udah. Udah? Aman? Udah. Oke. Oke. Kemarin kita udah sampai yang di lesson berapa ya, Asyam ya? Lesson 2 ya? Modul 5 ya? Lupa. Belum sempat buka-buka lagi ininya, course-nya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Belum? Kok? Oke. Kita coba lanjut aja ya. Tapi kemarin tuh saya ingat Mister sampai modul 5 pelajaran kedua ya. Tapi kok di BO-nya masih di pelajaran kedua ya. Oke, kita coba cek dulu. Harusnya pelajaran ketiga. Ketiga kan? Yang kemarin Asyam udah ngerjain kristal-kristal itu kan? Udah pernah kan? Udah. Udah. Oke. Makanya ini kenapa kok jadi pelajaran ketiga? Tuh kan, Mister cek di bagian punya Asyam juga udah dikerjain. Tadi udah aman. Sekarang kita ke pelajaran ketiga ya. Yang kristal kemarin itu mengenai variabel juga ya, sama tipe data. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai variabel yang ada di dalam game. Mister mau izin share screen dulu. Oh, belum buka PowerPoint-nya ya. Sebentar, Mister buka PowerPoint dulu. Oke, ini sekarang Mister pergi ke sini. Nah, PowerPoint Mister udah muncul? Bentar. Udah. Udah? Oke. Sekarang kita Aku masuk. matiin kameranya. Kenapa tuh? Soalnya agak nge-lag. Agak nge-lag. Oke, boleh. Nah, ini sekarang kita mau belajar terkait dengan variabel juga. Sama yang kayak kemarin, kita juga belajar mengenai beberapa contoh variabel. Kalau yang kemarin kan kita menyimpan variabel, kemudian kita tambahin tuh ke dalam bentuk iterasi yang di pelajaran si Cipu ya, kalau nggak salah robot Cipu itu yang kita simpan di variabel A, B, C untuk kristalnya. Nah, sekarang kita akan coba lebih masuk lebih dalam lagi terkait dengan variabel di dalam game. Nah, tapi sebelum itu, Mister mau tanya-tanya dulu nih. Kalau kita mau buat di sini nih, kotak skor, misalnya mau buat variabel skor, itu di bagian bloknya pakai palet yang warna apa? Kalau di Scratch. Udah kemarin nyoba-nyoba belum Scratch-nya? Pakai warna apa paletnya? Ciri-cirinya? Masih inget nggak? Halo, halo, Asyam? Masih ingat? Kita mau review dulu nih terkait dengan kemarin yang kita udah pelajari juga mengenai variabel. Suara Asyam nggak kedengeran nih? Sebentar. Suara Mister kedengeran nggak, Asyam? Oh, wait. Kok nggak kedengeran suara Asyam? Mister coba cek dulu. Punya Mister mikrofonnya jalan. Oke, udah jalan. Sebentar ya, Asyam ya. Mister logout dulu sebentar ya, Asyam. Soalnya punya Asyam nggak muncul suaranya nih. Oke, tes. Apakah suara Asyam sudah suara Mister sudah terdengar? Udah. Oke, sip, mantap. Suara Asyam juga udah terdengar. Tadi kayaknya Mister gara-gara screen cast tadi nih. Coba Mister ulang screen cast lagi ya. Oke. Sekarang kita coba mau review dulu ya mengenai pembelajaran kita yang di minggu lalu sama minggu-minggu yang sebelumnya terkait dengan variabel. Nah, dalam variabel ini kan kalau di Scratch ada paletnya tuh. Paletnya yang warna apa? Masih inget nggak? Kenapa ini selalu hilang suaranya? Halo?
Sebentar Asyam, suara Asyam nggak kedengeran lagi nih. Tes. Iya. Nah, oke. Jadi, balik lagi ke pertanyaan Mister tadi, terkait dengan variabel di Scratch itu kira-kira paletnya yang warna apa? Masih ingat nggak? Lupa. Ya, lupa. Oke. Kebanyakan lupa soalnya saya udah 2 minggu gak masuk. 2 minggu masuk. Oke, kita coba review ya. Mister mau coba buka dulu deh. Sini. Oke, Mister mau share screen terkait dengan Scratch-nya. Nah, kalau kemarin yang kita pelajari terkait dengan variabel, Mister mau coba review lagi ya, Mister ulang lagi supaya nge-refresh yang sudah kita pelajari. Kalau di dalam Scratch, itu variabel itu ada di warna orange. Ada dua, jangan ketukar. Yang satunya kontrol, itu yang isinya forever, if, kemudian ada apa lagi ya kontrol itu ya. Ada delete kalau nggak salah ya di bagian nanti kalau udah lengkap. Nah, ada lagi yang satunya variabel. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk membuat variabel di dalam Scratch. Nah, kalau ini kebetulan udah disediain nih variabelnya. Tapi nanti kalau yang kita buka di laboratori misalnya, Mister coba buka ya yang laboratori deh. Mister buka yang laboratori. Mister share screen di sini, laboratorium. Oke, misalnya Mister mau buat project baru deh. Kalau di sini nanti munculnya banyak lengkap. Oke, nah ini misalnya masuk dalam project. Nah, ini dia. Ada palet variabel. Nah, nanti ini kita harus buat variabel sendiri. Nanti ada bisa buat list, ada bisa buat kalau yang di balok saya ini yang warna merah ini blok. Yang kemarin juga sempat kita pelajari ya, ada fungsi. Ini fungsi sebagai fungsi. Nah, variabel ini bisa menyimpan berbagai macam tipe data. Misalnya nih, Mister mau buat sebuah variabel. Namanya adalah speed. Jadi dia akan menyimpan nilai integer atau nilai bilangan bulat. Nah, ini kita bisa simpan di sini. Cara menyimpannya, tahu nggak bagaimana cara menyimpannya? Misalnya Mister mau atur speednya itu 10. Sudah ini sedikit refresh nih ininya review dari variabel yang kemarin kita pelajari. Kenapa? Kebayang yang variabel yang Mister sampaikan tadi? Kalau kita mau setting variabel itu lewat apa? Ada atur, ada ubah, ada tampilkan variabel, ada sembunyikan variabel. Kira-kira balok yang mana? Apa? Kalau Tadi? kita mau isi variabelnya itu angka 10 misalnya, speednya Mister mau isi 10. Yang harus Atur dipilih speed ke atau enggak bisa atur speed sebesar. Oke. Kalau atur speed sebesar itu nambah. Tapi kalau atur speed ke itu langsung ke angka itu. Oke, mantap. Tuh, langsung inget kan, Asyam? Mantap. Cuman nge-refresh dikit aja. Itu langsung Asyam udah mantap lagi nih, udah inget lagi ya mengenai variabel ya. Oke, good. Nah, sekarang kalau Mister mau munculin nama menghilangkan tulisan speed sama dengan 0 itu yang di pojok kiri atas kira-kira pakai yang mana? Asyam. Kalau Mister ingin menghilangkan tulisan speed 0 ini. Jadi nggak kelihatan. Nggak muncul di tampilan layarnya. Kira-kira pakai command block yang mana? Kalau yang tadi atur speed kan dia langsung setup variabelnya langsung mengisi nilai dari variabel ubah oke tadi akan meningkatkan atau menurunkan suatu nilai variabel. Nah, sekarang kalau yang dia ingin memunculkan gambar atau tulisan speed 0 itu atau menghilangkan kita pakai yang mana? Kalau ingin menghilangkan dulu deh. Kita pakai block code yang mana nih Asyam? Dari palet variabel ini. Dari yang mana? Apa Mister? Kalau kita ingin menghilangkan tulisan speed 0 ini. Yang ini, yang Ini Mister tinggal maksud. tinggal di checklistnya. Checklist ya speednya. Oh ya, oke. Kalau ingin menghidupkan berarti tinggal di uncheck ya.
Sekarang kalau kita pakai code, kira-kira pakai code yang mana? Kalau ini kan nanti kita langsung hilang nih. Dan yang tadi misalnya tadi kata Asyam, dihilangin ini, oke. Tapi kalau Mister mau buat dalam bentuk code, code-nya kira-kira yang mana nih? Kalau ingin memunculkan dan menampilkan. Pakai code yang mana? Kalau ingin ini hilang, misalnya pada saat bendera hijau ditekan, maka dia akan hilang speed-nya. Code-nya seperti apa? Jangan muncul gitu maksudnya. Tapi tidak boleh pakai ini. Misalnya ini oke, bisa, tapi ada code yang bisa menghilangkan juga nih tulisan speed 0 ini. Ketika bendera hijau ditekan, speed 0-nya hilang. Gimana kira-kira code-nya? Bisa bantu Mister bagaimana cara buatnya? Halo, Syam, gimana cara buatnya? Ketika bendera hijau ditekan, maka tampilan variabel speed 0 ini dia akan hilang. Gimana? Bentuknya seperti apa code-nya? Gimana, Asyam? Cara menghilangkan speed-nya? Ini kan ini ada kayak buletan, habis itu tulisan speed ya, tinggal di checklistnya di undo. Ah, itu kan pakai checklist. Kalau yang pakai comment block, Asyam? Kalau pakai comment block mana yang untuk menyembunyikan atau menghilangkan speed-nya? Ya, Mister keceplosan. Yang mana? Hah? Kalau ingin menghilangkan... Ini di speed-nya ada kayak checklistnya, tinggal dipencet aja. Ya, itu kan pakai checklist. Nah, sekarang Mister pertanyaannya kalau pakai code. Ini kan pakai checklist. Variable speed. Nah, oke. Ini kalau ingin bendera hijau diklik berarti perlu dipasang di bagian bendera hijaunya ya, di atasnya ya. Oke. Jadi kayak gini ya. Sip. Nah, hilang ya. Jadi kalau kita pakai code itu lebih enak, Asyam. Jadi kita bisa mengontrol secara dinamis. Kalau pakai tadi itu statis nih, hard code namanya. Jadi dia hidupin atau dimatiin. Nah, itu hard code. Oke, clear ya variabel ya. Ya, sekarang Mister mau coba balik lagi ke presentasinya ya. Oke, nah sekarang gunanya dari variabel apa? Kalau tadi udah kita contohin nih. Gunanya variabel dari apa tadi? Sempat tadi Mister menyampaikan hint-nya. Apakah kegunaan dari variabel dan apa itu variabel sebenarnya? Coba didefinisikan seperti yang dipahami oleh Asyam. Apa itu variabel? Berarti dari apa yang tadi kita simulasikan, yang dapat disimpulkan apa artinya? Halo? Gimana Asyam? Apa itu variabel? Bisa dijelaskan? Variabel itu adalah sekumpulan kode-kode. Itu yang Asyam ingat. Sekumpulan kode-kode. Kode-kodenya diapain nih? Yang dipakai untuk kayak misalnya variabel itu dipakai misalnya kita kayak sorting gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang salah, kita kayak tahu bakal di variabel apa. Nah, maksudnya itu kan di Python ya? Di Python. Nah, kalau yang di Scratch-nya gimana? Lupa. Yang sederhananya. Lupa langsung kalau di Scratch. Sebenarnya mirip, mau dimanapun tuh mirip. Kalau yang tadi disampaikan Asyam itu adalah kondisi intermediate-nya nanti. Next level-nya tuh seperti apa kegunaannya. Nah, kalau pengertian dari variabel sendiri itu sebenarnya sederhana, Asyam. Dia untuk menyimpan data. Jadi suatu tempat untuk menyimpan data itu sebutannya variabel. Nah, variabel ini gunanya tadi salah satu yang disampaikan Asyam. Kita misalnya ada yang salah, kita tahu dia, oh ya ini variabelnya ini isinya ini dan sebagainya. Kita bisa gunakan nanti untuk melakukan pencocokan dalam conditional statement misalnya. Itu boleh, nggak masalah. Nah, itu adalah kegunaannya. Jadi clear ya, kalau variabel itu sederhananya adalah untuk menyimpan data. Nah,
Data apa yang bisa disimpan oleh variabel? Data apa nih kira-kira yang bisa disimpan oleh suatu variabel? Sehingga nanti si komputer bisa tahu nih, oh ini nih sebenarnya isinya something ya gitu. Data apa yang bisa disimpan oleh variabel? Contohnya apa aja deh, disebutin. Yang bisa disimpan dalam satu variabel. Menurut Asyam apa? Kemarin sudah sempat kita bahas tuh. Hal-hal apa saja yang bisa disimpan dalam suatu variabel. Lupa Sam. Yang tadi sempat dicontohkan. Ada angka 0, berarti yang bisa disimpan adalah jenis tipe data angka atau kumpulan angka dan sebagainya. Nah, selain angka apa aja? Bisa lagi kayak tulisan, huruf, karakter, dan sebagainya. Nah, kalau di Scratch ini kita batasi jadi 3. Ada yang satunya tadi adalah angka, yang pertama, yang kedua string, yang ketiga adalah boolean. Kalau boolean itu apa isinya? Masih ingat? Kita review dikit-dikit mengisi supaya memori yang 2 minggu yang lalu bisa tercall lagi, terpanggil lagi. Kita nge-recall nih. Kalau boolean apa itu Asyam? Hint-nya adalah dia hanya terdiri dari 2 value. Apa dan apa. Dia nggak lebih dari 2 value itu. Value-nya apa aja, nilainya apa aja. Gimana? Apa Asyam? Masih ingat? 3, 2, lupa. 1. Masih belum kebayang. Kalau boolean itu adalah true atau false. Jadi isinya cuma 2 itu. Nggak ada angka, nggak ada huruf. Dia hanya kondisi true atau false. Benar itu true, false atau itu salah. Jadi hanya 2 itu yang akan disimpan dalam boolean. Nah, terkait dengan komputer ini yang untuk mencari informasi tadi itu bisa menggunakan dalam suatu variabel. Kita bisa menyimpan informasi, data, nilai, dan sebagainya ke dalam suatu variabel sehingga bisa dipahami atau bisa didapatkan informasi itu oleh komputer. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke dalam bagian game kita, variabel yang nanti kita akan coba implementasikan dalam game. Kalau yang sebelumnya kita mencoba untuk mencari misalnya kayak kemarin kristal ya, nilai-nilai dari suatu kristal. Nah, sekarang kita mau coba menyimpan skor. Jadi yang kemarin yang kita udah tahu variabel itu bisa menyimpan apa saja, kita coba implementasikan di sini. Kita coba menyimpan skor, kemudian nanti akan kita gunakan skornya untuk menentukan misalnya menang atau kalah, misalnya. Atau ada nanti next levelnya dan sebagainya. Jadi ada eksekusi dari aturan dari yang udah kita buat berdasarkan skornya. Oke, nah ini adalah contoh game yang nanti kita akan coba buat. Ada penangkap bola dan pingpong. Nanti ada contoh demonstrasinya. Misal coba ini nggak bisa dibuka ya. Ya sekarang kita mau coba masuk ke dalam course-nya aja. Kita langsung buka di course-nya. Asyam coba share screen course-nya biar Mister juga bisa tahu sampai mana Asyamnya. Kita akan coba bahas ya course-nya yang di bagian modul 5 pelajaran ketiga. Udah kebuka belum yang punya Asyam? Modul 5 pelajaran ketiganya. Modul 5 pelajaran ketiga itu tampilannya. Nah, Mister ke kursus. Nah, ini ya. Modul 5 variabel yang pelajaran ketiga nomor 7 ya. Kita coba masuk dulu ke yang nomor 7. Kita akan coba mengerjakan di Scratch semuanya ya, 7 dan 8-nya. Kita akan coba implementasikan variabelnya. Coba yang punya Syam share screen dulu, Mister bisa lihat. Untuk yang pelajaran 3-nya, variabel, modul variabel. Bisa share screen, Asya? Kita akan coba bahas yang modul 5 pelajaran ketiga.
Halo? Coba di share screen Asyamnya. Halaman course-nya supaya Mister bisa lihat juga. Kita akan coba bahas bareng-bareng. Halo Asyam, suara Mister masih terdengar di sana? Tes tes. Halo, Asyam? Halo, Asyam? Asyam? Apakah masih di sana? Halo, Asyam? Bisa coba share screen ininya, course-nya, yang pelajaran ketiga di nomor 7. Halo Asyam? Halo? Asyam? Halo, halo, Asyam? Asyam? Oh, kirain suara Mister enggak nyampe. Coba ini di share screen di pelajaran ketiganya di nomor 7. Kita akan coba bahas di scratch-nya ya. Kita akan membahas mengenai variabel. Oke. Udah. Sudah? Bentar, masih belum, masih loading nih. Langsung aja dulu ke suasana kali. Oke. Kalau udah, Mister tunggu share screen-nya ya di nomor 7. Kita akan coba bahas bersama-sama. Oke. Nah, sip. Jadi di nomor 7 ini Mister mau buka dulu. Kita membahas terkait dengan variabel di dalam game. Nah, ini dia ya, sama ya. Kita udah punya variabel. Yang pertama itu pick, yang kedua miss. Nah, ini kita cek dulu. Tujuannya suruh ngapain nih? Kalau kita lihat di kontrol panelnya di sini atau di bagian task panelnya, jadi dia itu kalau di play tujuannya untuk menangkap si keranjang, si apel. Jadi keranjangnya diam di sini, kemudian kalau si apelnya dia kena ke keranjang, masuk ke keranjang, maka variabel pick-nya akan bertambah. Tuh ya, bertambah 1 ya. Nah, kalau dia di luar keranjang, maka variabel miss-nya akan bertambah 1. Nah, ini kalau keterangannya di sini, ini waktunya memetik apel. Jadi apelnya itu jatuh. Kemudian kalau dia masuk keranjang, maka akan nambah poin. Kalau di luar keranjang, maka dia akan hilang poinnya. Bukan hilang poinnya. Miss-nya akan nambah. Nah, ini ada beberapa automatic check yang kita harus tentukan. Nah, kalau ada variabel penempatan awal, apel jatuh, dan sebagainya, kalau ada penempatan awal seperti ini, lakukan duluan. Jadi ini nanti akan kita jadikan dasar untuk code pertama kali. Ya, sampai sini kebayang? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kebayang lah dikit. Kebayang ya? Oke, nah sekarang kita buat dulu nih. Kita buat dulu 2 komen ini. Yang pertama di bagian looks, atur ukuran. Nih kalau Mister masih pakai bahasa Inggris, set size jadi 50%. Jadi ini taruh di paling atas, kemudian pergi ke-nya, ke motion, go to. Ini kita pakai random, pick random, karena nanti dia, si apelnya ini tujuannya biar bisa muncul di seluruh
layar yang ada di sini. Bisa kiri, tengah, kanan, dan sebagainya. Langsung ikut bentar. Langsung mau. Oke, kita akan coba bahas pelan-pelan ya. Bentar. Oke, set size dulu, kemudian go to XY-nya, Mister gedein dulu. Udah ya. Nah, karena kita ingin bergeraknya ke kanan kiri tengah maka kita akan X-nya itu minus 197. Nah, ini nanti kita akan di replace jadi ini Asyam, pakai comment block pick random. Jadi X-nya kita taruh pick random supaya dia bisa ngerandom antara minus 230 sesuai ketentuan ini ya hingga 43. Jadi range-nya itu berapa? Minus 30. Minus 230 sampai 43. Pick random di ini operator. Minus 230. Minus 230 sampai 43. Hingganya 43. Oke, nice. Nah, selanjutnya kita buat yang Y-nya jadi 180. Jadi dari atas, betul-betul dari pojok atas. Dia akan muncul. Nah, kalau ini di running, maka yang akan terjadi adalah kondisinya tuh, random ya bergeraknya. Tapi dia belum turun. Nah, sekarang kita mau cara ngegerakin basketnya gimana cara? Basketnya nggak digerakin dulu. Jadi basketnya di sini itu masih belum bergerak. Nanti geraknya. Jadi kita di sini hanya akan mencoba untuk membuat miss dan pick-nya itu akan bertambah seiring dengan jatuhnya apel. Itu misinya. Tapi belum menggerakkan dulu nih. Kita masih belum menggerakkan. Nah, penempatan awal udah selesai nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian variabel dulu. Variabelnya kita udah punya 2. Miss dan pick. Nah, pada saat ini di running, kalau kita lihat, kalau ini di stop, kemudian di running, dia selalu dimulai dari 0. Nah, ini pakai apa nih kira-kira menurut Asyam? Supaya dia langsung di startnya 0 lagi. Muncul angka 0 di pick sama miss-nya. Jadi selanjutnya ini ditaruh apa nih di bawahnya penempatan awal? Kalau di variabel sebenarnya udah muncul ya hint-nya. Udah muncul di sini. Nah, ini dia. Kalau ini diklik sudah muncul. Jadi untuk menghitung skor apel, kita perlu set dulu nih di awal. Jadi atur set. Set miss-nya sama set bagian pick-nya. Sama dengan 0. Jadi nanti pada saat pertama kali bendera hijau, maka dia nilai variabelnya 0 semuanya. Sampai sini? Sudah? Sama kita? Nah, belum disetting. Yang bagian punya Asyam belum disetting ke bawahnya. Yang bagian set miss dan set pick. Bentar, set miss sama set pick. Oke. Set miss sama kalau di sana atur berarti ya. Atur sama bentar apa? Set. Atur. Kalau yang punya Asyam pakai bahasa Indonesia kan? Atur miss sama atur pick ada 2. Oke. Sama dengan 0 ya. Oke, nice. Jadi nanti selama dia dipencet bendera hijau, maka dia akan selalu berganti ke 0 dulu. Di set ke 0 dulu variabelnya. Oke, sekarang apel jatuh. Nah, ini dia. Baru nanti kita akan coba menggerakkan dengan menggunakan forever loop. Aturannya seperti ini ya. Pakai forever loop. Kemudian Y-nya itu diubah sebesar minus 5. Kemudian diputar 25 derajat supaya seakan-akan dia kayak terlihat ada animasi putarannya. Nah, pertanyaan Mister, kenapa kok Y-nya diubah sebesar minus 5 nih, Asyik? Supaya apa ya? Di code selamanya ini, dia ada ubah Y sebesar minus 5. Kira-kira kenapa itu kok dibuat minus 5? Kenapa kok nilainya minus? Apa ayo? Menurut Asyam, kenapa kok dia nilainya minus? Apa, Mister? Kalau di layar Mister, itu kan ada selamanya ubah Y sebesar minus 5 supaya dia apelnya bergerak. Nah, kenapa kok dia pakai angka minus 5?
Kok angkanya minus tuh kenapa? Kok Y diubah sebesar minus 5? Kenapa kok Y-nya bernilai minus? Alasannya kira-kira apa menurut Asyam? Kalau dilihat dari programnya. Kalau Y sama dengan minus 5 itu sebenarnya suruh ngapain sih programnya nanti? Halo, Asyam? Disuruh ngapain sih sebenarnya programnya? Kalau disuruh kita pakai block code-nya itu Y sama dengan minus 5. Disuruh ngapain programnya? Selamanya ubah Y sebesar 15. Kenapa itu? Oh, biar apelnya itu ada animasinya. Ada animasi, terus? Cuma itu yang sama. Yang Y minus 5 itu untuk apa? Menurut Asyam? Supaya apa dia? Nggak tahu. Coba di running. Supaya apa kira-kira? 25 derajat. Kalau 25 derajat itu kan untuk di bagian animasi putarannya. Nah, kalau yang ubah Y sebesar itu supaya dia ngapain apelnya? Nggak tahu. Masih ingat koordinat? Kalau Y-nya minus itu artinya apa? Kalau Y-nya minus artinya apa? Asyam? Apa artinya Y kalau minus? Halo, Asyam? Suara Mister masuk? Oke. Kalau Y-nya minus itu artinya apa? Y-nya itu untuk gimana ya? Saya nggak tahu. Ubah Y sebesar minus 5. Kalau minus artinya Y-nya itu akan mengarah ke bawah kan? Karena minus kan? Nah, jadi dia akan menurunkan apelnya. Jadi seakan-akan apelnya jatuh. Itulah tujuan dari selamanya ubah Y sebesar minus 5 sama putar 25 derajat ke kiri. Nah, sekarang kita pasang dulu ya. Kita mulai forever, kemudian motionnya change Y by-nya minus 5. Kemudian putar ke kirinya 25 derajat. Oke. Nah, satu yang bagian apel jatuh sudah. Sekarang menghitung apel yang tidak tertangkap. Nah, ini. Kita mulai menggunakan conditional statement. Yaitu jika. Nah, ini kita tinggal mengikuti yang ada di sini nih. Kita ambil dulu conditional statement-nya. If. Jangan lupa, ini tetap dimasukkan ke dalam forever. Supaya dia akan terus diperiksa. Jika posisi Y-nya itu lebih kecil dari minus 180, nah ini udah ada nih. Di sebelah kanan, sudah ada position Y position lebih kecil minus 80, tinggal ditaruh di dalam conditional if-nya, kemudian kita buat variabel miss-nya itu bertambah 1. Change miss by 1, kemudian suruh pergi lagi ke kondisi randomnya sama seperti di awal. Go to X, kemudian kita pakai operator, pilih pick random sama minus 230 sampai 43 dan Y-nya 178. Jadi dia nanti di dalam perintah repeat forever akan menyeleksi selalu kondisi Y-nya apakah lebih kecil daripada minus 180. Berarti dia ada di ujung pojok sini nih. Kalau minus 180. Y itu positif 180 di atas. Kalau minus 180 itu ada di paling bawah. Nah, kalau ini kita running, nanti harusnya si apelnya udah bisa mulai turun. Nah, sekarang kita coba running dulu nih. Belum selesai nih. Tuh, kan udah mulai turun. Nah, di bawah dia akan menghilang. Tuh. Bentar. Gimana? Forever, oke. Coba. Itu ada if, oke. Ada if di dalam forever tambahannya. Tambahin dulu. Oke. If. Good. If-nya itu apa? If-nya itu jika posisi Y-nya. Change missed by 1. Tujuannya untuk menambah variabel miss sebesar plus 1.
Oke. Sama dipindah go to Untuk go X. to X. Pergi ke X. Y. Sip. Apa aja itu angkanya? Pakai pick randomnya minus 230 sampai 43. Y-nya 178. Itu minus 230. Minus 230 sampai 100. Sampai 43. Bukan 100. 43 aja. 43. Oke. Y-nya 178. Yang bagian Y-nya itu Y-nya 178. 178. Yap. Nah, yang Y-nya yang paling atas itu 180 pertamanya Asya. Itu masih 35 tuh. Nah, 180. Oke. Nah, sekarang kita udah turun nih. Cuman kalau dia kena si keranjang, dia belum nambah yang pick. Kita lihat dulu di sini. Menghitung apel yang masuk ke keranjang. Nah, ada conditional if lagi nih. Berarti kita pakai dulu yang ini, pakai lagi yang ini. Kita duplicate aja. Kita taruh sini. Nah, Y positionnya kita buang. Kita masukin sini. If touching apa ini? Coklat, maka miss-nya itu diganti pick nambah 1. Kemudian dia tambah if lagi. Oke, bentar tambah if lagi. Oke. If lagi if. Sesuai di tas panelnya. Kurang satu lagi. Tunggu. Ini apa sih? Oh. Oke, bentar. Yang apel ya. Oke. Change picket by 1. Picket by semua go to X. Yap, satu lagi. Go to X. Cara copy gimana? Tinggal di klik kanan, duplicate. Tapi klik kanannya pergi ke X-nya. Pergi ke X-nya yang warna biru. Arahin ke yang comment block. Nggak bisa klik kanan, Mister. Oh, nggak bisa klik kanan. Ya udah, pakai motion aja, pakai gerakan lagi, ambil lagi. Go to X-nya. Oke. Yang pick random itu ada di operator ya. Oke, nice. Ups. Oke. Minus 230 sama seperti yang atasnya sampai 43 dan Y-nya 178. Oke, udah. Nah, kalau udah coba di running. Coba pakai cek. Ada yang salahkah kalau dicek? Menghitung masih belum tepat. Tapi kalau kita running coba ya, kita cek dulu apakah sudah sesuai. Stop dulu, habis itu kita pakai bendera hijau. Oke ya, miss-nya nambah nih ya. Kalau yang kesini, oke, pick-nya juga nambah. Ketika dia ada di bagian sini. Nah, sekarang kita cek dulu nih, kira-kira apa yang bikin dia tidak sesuai. Menghitung apelnya udah. Apel yang tidak tertangkap udah. Kenapa tuh? Enggak. Aman? Oke. Sekarang kita coba cek ya. Ini kita coba berubah di bagian algoritma implementasi code-nya. Algoritmanya tetap kita pertahankan ya. Ini gara-gara ada yang mungkin belum terlewat. Oke, sekarang kita coba setnya kita taruh di atas. Kita taruh di atas. Kemudian ini di bawahnya ada set size. Cek. Nah, betul. Jadi cuman ini aja setnya ditaruh di atas. Yang sebelumnya pakai set size. Jadi yang punya Asyam itu yang di bagian code-nya atur itu Asyam. Atur miss sama atur pick taruh di paling atas Asyam. Sebelum di bagian
Oke. Ada update? Yang punya Syam udah dibenerin? Yang punya Mister udah clear nih, udah hijau semua. Caranya cukup mengganti yang set miss sama set pick itu ditarik aja di atas Asyam. Yang punya Asyam coba ditarik ke atas. Yang atur miss sama atur picknya ditarik ke atas. Halo, Asyam? Masih masukkah suara Mister? Masih aman? Halo, tes. Hah? Kok Oh, update? ini yang bagian aturnya digeser ke atas Asyam. Atur. Ya, bagian atur miss, atur pick ke 0 itu digeser ke atas. Jadi urutannya aja Taruh yang di atas. kebalik. Ya, itu taruh di atas. Nah, gitu. Oh, jadi ketukar gitu. Yep. Jadi ketukar. Kalau di automatic checknya ngaruh banget nih. Ketukar dikit aja dia nggak bakalan bisa lolos. Oke, saya coba dicek lagi. Saya mengkuasin dulu, ngelag banget. Oke. Udah, bentar. Satu lagi. Nah, pas. Pas? Nah, oke. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini kita membahas mengenai apa nih? Yang kedua, kita mau buat apa ya? Nomor 2 ya. Tangkap bola. Oh, Mister, yep. tadi aku Kenapa tuh? kan tadi aku apa tuh namanya? Disuruh update ya udah aku update lah. Oh, ada ini, ada muncul tampilan update. Iya, Oh, lagi update nih. enggak udah. Udah selesai? Oke. Nah, Udah. sekarang coba masuk lagi ke course-nya, share screen lagi. Bentar. Kita akan buat tampilan gamenya seperti ini. Bentar. Biar. Bentar tolong. Oke. Oke, udah ya. Udah muncul tuh. Sip, mantap. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk yang di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada aturan, tapi aturannya ini nanti yang meriksa Mister. Jadi kalau Asya memodifikasi gamenya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat ya model gamenya. Ada penempatan awal, kemudian ada mengontrol keranjangnya, ada bola jatuhnya juga, ada memindahkan bola ke atas layar dengan random, terus menghitung bola pakai variabel, sama yang menghitung bola itu ada yang tidak tertangkap, sama ada yang masuk ke keranjang. Nah, kita akan coba selesaikan yang bagian wajibnya dulu. Kalau nanti Asyam punya ide untuk menyelesaikan yang di bonus tasnya, silakan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba lihat ya programnya. Programnya di awal, kalau Mister klik bendera hijau, ya, bolanya ngomong, habis itu dia posisinya si mangkoknya ada di tengah-tengah. Sekarang kita coba cek lagi, tuh, ya kan? Itu penempatan awalnya. Nah, jadi dimulai dari awal, penempatan awal dulu. Mister kembali ke sini. Nah, ini ballnya. Kalau kita ingin ke tengah, kita buat X-nya itu XY-nya itu 0,0 supaya dia ada di tengah. Tapi di sini mangkoknya agak turun ke bagian kotaknya. Jadi kita bisa buat Y-nya agak turun juga. Misalnya kita geser ke bawah. Di sini. Itu Y-nya berapa? 67 minus 67. Kita buat penempatan awalnya 0 dan minus 67. Nah, supaya ini nanti setiap bendera hijau bisa dinamis terus, maka pertama Mister ambil dulu bendera hijau, kemudian Mister taruh di bagian GoTo X-nya.
Nah, ini untuk penempatan awalnya si mangkoknya. Nah, sekarang yang bolanya. Kalau tadi mangkoknya sudah, sekarang yang bolanya. Bolanya sama, kita buat misalnya X-nya itu 0, Y-nya itu 0 misalnya. Nah, posisinya di tengah-tengah. Sama nggak dengan yang ada di sini? Kalau bendera hijau ditekan. Tuh, di tengah-tengah ya. Habis itu ada tangkap saya 5 kali. Saya mau ngapain? Saya lihat ya. Oke, nah ini udah sampai sini. Sekarang kita buat bendera hijaunya diaktifkan. Tunggu. Pakai Goto XY 0,0. Nah, Bentar, Asyam ngikutin. oke. Ini kita masih penempatan awal ya. Bentar, Mister. Asyam mau ngomong dulu sama ayah. Oke. Dah, Mister. Ya. Oke, yang bola dulu. Yang bola. Ini yang punya Asyam masuk ke sprite apa nih? Bola atau bukan nih? No. 0,0 yang bola. Kemudian yang bagian keranjangnya, Mister ganti ke keranjang ya. 0 sama minus 67. Coba di setup dulu yang keranjangnya. Yang keranjangnya mana yang punya Asyam? Ini yang bola atau yang keranjang nih? Yang bola ya? 0,0 kan bola kan ya? Ini Asyam masuk ke bagian sprite apa nih? Keranjang atau ke bola nih? Ke mangkok atau ke bola? Halo, tes? Sampai mana ini Asyam? Sudah penempatan awalnya semua? Sudah ya? Sudah belum, Asyam? Untuk yang penempatan awal yang bola sama mangkoknya udah di setup semua? Halo, Asyam? Halo Asyam, apakah suara Mister masih masuk? Asyam? Halo, Asyam? Halo, Asyam? Suara Mister masih kedengaran di sana? Halo, Asyam? Asyam? Apakah suara Mister masuk? Nah, Mister coba cek dulu ya. Masuk nih? Oke, suaranya masuk kalau dicek di sini. Yes, masih masuk. Halo Asyam? Oke, sudah masuk semuanya? Untuk yang keranjang sama yang bolanya sudah di setup? Bentar, itu kan bola. Kan ini ada bola, ada keranjang. Nah, hati-hati. Nah, itu salah tuh. Ada baseball, ada ball. Nah, yang di setup baseball sama ballnya. Yang bola. Jadi sprite satu nggak usah. Sprite satunya nggak usah dulu. Nah, pilih yang baseball sama satunya lagi yang ball. Bentar. Oke. Yang ballnya itu 0 sama Y-nya minus 67. 0. Sama minus 67. Dah. Oke, nah terus yang bolanya kita buat dia ngomong Asyam. Coba ditambahkan dengan yang ngomong. Kita buat sekarang masuk ke yang bolanya lagi. Contohnya ada di bagian sini ya, di bagian tangkap bolanya. Tangkap saya 5 kali dan Anda menang, 3 kali meleset Anda kalah. Nah, kita buat di sini looks say. Kita ganti tangkap saya 5 kali, Anda menang. Terus apa lagi tadi? 3 kali meleset Anda kalah. Kalimatnya boleh sama persis atau boleh dibedain juga boleh. 3 kali meleset Anda kalah.
Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita running akan munculnya sama seperti yang dicontohkan. Nah, udah ya. Jadi kita cukup menambahkan ini dulu, kalimatnya aja. Nah, ini easy lah ya. Kita menambahkan yang bagian say hello-nya. Jadi kita ganti tangkap saya 5 kali. Ini selama 2 detik. Nah, penempatan awalnya selain dengan kondisi si keranjang dengan si bola, dia juga melakukan reset variabelnya. Berarti kita buat variabelnya di bagian taruh di bagian bolanya, set. Kita kasih atasnya set lagi, count and missed kita buat 0. Jadi Mister menambahkan say, kemudian nambahin 2 variabel yang ada di atasnya untuk mereset variabelnya. Nah, penempatan awalnya udah clear, sekarang di bagian kontrol keranjang. Supaya bisa dikontrol oleh keyboard, maka kita bisa gunakan forever dan conditional statement. Nah, sekarang kita coba cek. Ini bisa kanan kiri atas bawah ya. Tuh, bisa kanan kiri atas bawah. Berarti nanti kita bisa gunakan di bagian keranjangnya blok atau langsung menggunakan variabelnya. Oh iya, sorry, kontrol untuk di bagian forever-nya. Ini dia. Kita taruh sini. Kemudian kita buat conditional statement. Berarti ada 4 ya. Yang pertama sensornya if key kanan kiri atas bawah, up arrow dulu. Up, maka dia akan kalau dia ingin bergerak ke atas, maka Y-nya mana Y? Set Y, change Y. Misalnya 5. Nah, sekarang kita duplicate sebanyak 4. Oke. Sorry. Kenapa jadi banyak kok forever-nya? Oke. Forever-nya push. Jadi up, kita ganti bawahnya down, kita ganti bawahnya right. Selanjutnya yang terakhir adalah left. Nah, kalau yang up itu positif, berarti kalau yang down berarti minus. Right itu bukan Y. Kita ganti ke dalam X. Change X. Ini 5. Kalau kanan, dikit. Kalau kiri berarti minus 5. Nah, sekarang kita coba running nih. Kita udah punya code untuk yang forever terkait kontrolnya. Karena kita coba running. Nah, udah bisa bergerak ya, kanan, kiri, atas, bawah. Oke. Di bagian keranjang udah clear. Nah, sekarang kita lanjut. Bentar. Mister kok numpuk gitu semua? Bentar. Udah, ini belum ya? Punya Asyam. Coba Belum. di ini dulu. Asam itu, asam coba nungguin bentar tiba, cuma kayak minum bentar tiba-tiba udah. Oke, forever. Bentar. Yang bagian ini ya, bagian keranjang ya. Bentar, Asam mau cek dulu waktunya 6 menit lagi. Yep. 6 menit lagi. If-nya ada 4 ya. If-nya ada 4. Yang keranjangnya dulu. 1, 2, 3, 4. Ada atas, ada bawah, kanan, dan kiri. Jadi semuanya bisa dipakai. Ubah Y sebesar 5 ya. Yep. Kalau yang di Mister 5. Kalau nanti misalnya kurang kenceng bagi Asyam boleh ditambah jadi 10, jadi 7 boleh. Minus 5 itu berarti bawah. Kalau misalnya ke kanan itu apa sih, Mister? Kalau ke kanan pakai X. Tahu ke kanan itu minus apa enggak? Oh, enggak dong. Positif. Kalau ke kanan. Positif ya. Berarti Yes. yang negatif itu yang kiri. Iya, betul sekali. Udah. Sekarang di bagian sensornya.
Dah. Nah, coba di running. Apakah sudah bisa bergerak kanan kiri atas bawah? Oh, kalau di Chromebook bisa ini nggak pakai ini nggak tombol keyboard nggak? Punya Asyam. Tombol kanan kiri atas bawahnya udah aktif semua itu? Udah bisa bergerak? Coba di running dulu Asyam. Sudah? Halo Asyam? 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 Halo? Halo Asyam? Suara Mister masuk kan? Ini indikatornya masih masuk nih. Halo Asyam? Ya, bisa. Oke. Coba di running dulu. Bisa bergerak nggak? Bisa. Bisa ya? Oke, sip, mantap. Bolanya nggak gerak. Nah, bolanya kok belum bergerak? Oh iya, karena kan belum kita setting. Tuh, kaget Mister jadinya nih. Oke, sekarang kita setting bolanya ya. Ya Allah. Oke. Sekarang kita setting bolanya. Kita lanjut dikit lagi. Habis itu sudah bola jatuh, udah. Ini tinggal ini aja, tinggal variabel kalau habis bola. Nah, sekarang kalau pingin bolanya jatuh, maka kita buat dia harus pakai forever, sama kayak sebelumnya. Mister kembali ke baseball ya, ini ya, ke baseball. Nah, lihat posisinya kalau di contohnya, itu saat dia ngomong, tangkap saya 5 kali, dia langsung melompat ke atas. Langsung diteleport ke atas, terus random jatuhnya. Nah, sekarang kita buat seperti itu. Saat dia sudah ngomong, maka kita buat motionnya change mana XY-nya? Go to XY. X-nya kita buat random antara minus 230 sampai 230. Jadi kanan kiri full akan dikuasai oleh bola. Y-nya 180. Nah, setelah dia naik, si bolanya ini naik, suruh dia meluncur ke bawah. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan si forever. Tara. Nah, forevernya suruh dia turun pakai motion yang X-nya kita buat jadi minus. Misalnya ini minus 7, minus 5. Biar nggak kenceng-kenceng. Oke. Y-nya minus 5, kemudian kalau dia sudah ada di bagian paling bawah, hati-hati ya, ketika dia di paling bawah, dia harus naik ke atas lagi. Tangkap saya, oke. Ini yang bagian bola ya, Asyam ya? Bola. Oh, sama set, bentar Mister Asyam belum. Yang bola sampai mana nih? Sama belum ini? Aku baru yang bola itu, aku baru pergi ke XY doang. Wele, yang say hello-nya belum berarti tadi? Belum. Oh, oke. Mister tunggu. Nah, itu setup variabel dulu. Ya, oke. Aku bilang tangkap saya 5 kali aja. Mana nih? Mana ini ngomong? Di tampilan. Oke. Dibuat. Ini mana? Tangkap saja. 5 kali menang, 3 kali kalah, gitu aja boleh. 3 kali kalah, 5 kali menang. Oke, nanti bisa kalau wordingnya boleh nanti diedit oleh Asyam. Di situ pergi random ke atas. Oke, goto lagi, goto. Jangan lupa pakai operatornya, di pick randomnya ya. Operator. Bentar. Udah? 180. Nah, 180 Y-nya supaya dia ada di atas nanti. Forever. Langsung pergi ke atas, habis itu Forever apa?
Forever change Y by -5 supaya dia bolanya turun. Kasih animasi putar ya nanti. Change Y. Oke, dibuat -5, terus kasih animasi putaran. Ke kiri 15 derajat boleh, ke kanan boleh. Nah, habis itu kita buat conditional statement. Aku biar kencang aja gitu. Ngebut nanti. Teleport. Ntar hilang itu tuh gambarnya nanti. Sorry, karakternya hilang. Oke, jangan lupa di bagian baseballnya kita tambahkan 2 conditional sebagai kondisi terakhir. Kenapa? Buat bolanya. Oke. Ya, kan bolanya belum kita tarik ke atas kalau dia di bawah. Nah, sekarang kita buat conditional statement. Nah, ini 2 lagi. Habis itu kelar nih habis ini. 10 minus 10. Ya, oke. Nah, sip ya. Nah, itu kan udah turun tuh. Nah, sekarang buat conditional statement. Yang pertama, conditional statement saat dia lebih kecil daripada Y-nya minus 180. Bentar, Mister. Pakai if 2 ya. Sediain if 2 kayak punya Mister nih. Sudah? Ya. Terus yang pertama pakai kondisinya itu adalah ketika lebih kecil. Ambil di operator ya. Lebih kecil daripada minus 180 Y-nya. Kita ambil Y-nya di motion ya. Y-nya di motion. Y position lebih kecil minus 180. Itu kita buat variabelnya. Mana variabelnya? Variabel miss-nya change miss by 1. Terus butuh XY-nya kita buat sama seperti yang atas. Pick randomnya sama. Terus ini 180. Oh, udah naik kan? Tara, udah naik. Wait. Oke. Nah, sekarang satu lagi yang kalau kena ke bagian si bowl, apa ini? Si keranjang, si mangkoknya. Kita buat di sensing-nya, sensing mana ini? Touching-nya touching bowl. Kita duplicate, taruh sini, ini ganti count, ini ganti, ya ini biar yang default. Nah, sekarang udah deh, selesai. Sekarang kita coba running. Harusnya sudah oke nih. Nah, 0 ya. Udah siap, nangkap bola. Tara. Ada ya, countnya nambah nih. Kalau kita biarkan, miss-nya nambah 1, 2, 3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wih, pas banget nih 8 lebih 4 menit. Ada yang mau ditanyain dulu? Coba Mister lihat. Yang punya Asyam ditambahkan dulu. If-nya tinggal dikit lagi. Habis itu udah selesai nih kita. Karena udah di bagian menghitung bola sama menghitung bola yang masuk keranjang juga udah oke. Yang punya Asyam udah ditambahkan belum? Coba dicek lagi di bolanya. Habis itu coba di running. Halo, Asyam? Bolanya coba ditambahkan lagi code-nya, disesuaikan dengan code yang sudah Mister contohkan. Coba ditambahkan Asyam? Sudah? Belum nih. Apa? Coba ditambahkan kodenya. Kode terakhir yang Mister contohkan. Oke. Karena itu sudah masuk ke bagian variabel. If ya oke, bentar Mister. Oke. Tadi itu apa Mister? Tolong. If
pakai yang operator. Mister, bisa stop dulu, Mister. Kalau misal masih jalan, kalau saya mau ngekopi susah. Oh, bentar. Mister di ini ya, nge-lag ya. Oke. Gini. Betul. Yes. Position. Oke, salah ambil. Y position ya, bukan yang X. Hati-hati. Yang lebih kecil dari minus 180. Y-nya mana? Y-nya. Oke. Oke, posisi Y. It's missed by 1. Oke. Iya, sip. X-nya karena kita mau ke kanan kiri, jadi dipentokin 230 sama 230. Minus 230 sama 230. Jadi ujung ke ujung kita buat random. Oke. Y-nya 180 ya, bukan minus 186. Oke. Y-nya 180. Oke, sip. Nah, tinggal di copy aja tuh. Nanti pada saat dia yang sensornya menyentuh ball. To ball, then change code by 1. Oke, Kemudian masih sama. terakhir pergi ke dua 230. Oke. Oke, sekarang coba di running. Kalau dia nangkep bolanya nambah nggak? Oke, nambah ya. Kalau dia miss, apakah dia nambah missnya? Oke, nambah ya. Oke, clear. Ada kan yang mau ditanyakan? Nggak ada. Aman? Oke, kalau nggak ada, Mister mau coba wrap up. Nah, sama sedikit review apa yang udah kita pelajari. Kita udah belajar terkait dengan variabel yang udah kita implementasikan ke dalam game. Nah, di sini kita menggunakan dua variabel, di mana variabel ini menyimpan dua tipe data yang sama, yaitu numerik 0, terus nambah 1 dan sebagainya. Nah, kalau di sini yang tadi kan kita udah coba untuk membuat variabelnya itu bertambah dan terus bertambah. Itu pakai code apa, Asyam? Yang set atau yang pakai ubah? Atur atau pakai yang ubah kalau mau dia itu ubah dalam penambahannya atau pengurangannya. Pakai yang ubah atau pakai yang atur code-nya. Kalau kita ingin mengganti nilai variabelnya. Halo Asyam? Halo Asyam? Oke, gimana? Pakai yang ubah atau pakai yang atur kalau kita ingin mengganti nilai variabelnya? Atur. Kalau kita ingin mengganti, ubah karena kita ingin mengganti kan. Tapi kalau kita mau memberikan inisial awal, baru kita pakai yang atur. Oke, nah terus sekarang kalau misalnya kita mau buat dia turun dari atas ke bawah, kita gunakan code apa?
Code-nya apa? Kalau kita ingin membuat si bendanya itu bergerak turun. Tadi udah kita coba demonstrasikan berkali-kali ya di sini ya. Apa ayo? Supaya dia bendanya atau sprite-nya jadi turun dari atas ke bawah. Itu pakai apa? Code-nya apa? Halo, Asyam? Pakai apa, Asyam? Apa? Kalau kita ingin membuat bolanya turun, kita pakai code-nya apa? Change by. Change by-nya berapa? Minus. Minus. Oke, nice. Oke, jadi clear ya. Nah, untuk semua variabel termasuk kayak posisi Y, kemudian ada lagi nanti misalnya kita mau buat pick random. Nah, itu kita bisa gunakan di dalam game supaya jadi lebih interaktif. Oke, kalau begitu Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ada yang mau didiskusikan dulu, Asyam, sebelum Mister tutup? Gak ada? Asyam? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup untuk pertemuan pada malam hari ini? Halo Asyam? Suara Mister masih masuk kan? Asyam? Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum Mister tutup? Gak ada. Gak ada? Oke. Kalau tidak ada, Mister tutup untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Asyam udah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama terkait dengan variabel dalam game di modul 5 pembelajaran ketiga. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Good night. See you next week.